Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas nilai daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian seri RLC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah rangkaian seri RLC terdiri atas R1 44 ohm dan R2 36 ohm. Kemudian di sini ada induktor dan kapasitor ya, yang mana nilai reaktansi induktifnya XL adalah 90 ohm, XC-nya adalah 30 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki tegangan maksimum 200 volt dan frekuensi 60 Hz. Pertanyaannya adalah Sobat 100 diminta untuk menghitung daya rata-rata yang diserap rangkaian itu berapa watt. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Karena di sini ada R1 dan R2, ini kita gambarkan hambatannya ada dua ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini katakanlah R1, ini R2, ini induktor, ini kapasitor ya. Nah, kemudian kita tuliskan nilainya. R1 adalah 44 ohm, R2 36 ohm, XL-nya 90 ohm dan XC-nya 30 ohm. Diketahui di soal bahwa tegangan maksimumnya adalah 200 volt, kemudian diminta untuk menghitung daya rata-rata yang diserap rangkaian. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, Sobat 100 hitung dulu impedansi ya, karena di soal sudah ada nilai R-nya ada 2, R1 dan R2, kemudian ada nilai XL dan XC. Sehingga untuk menghitung impedansi kita tuliskan rumusnya, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC lalu dikuadratkan. Ingat, karena hambatannya ini ada dua dan ini tersusun seri, jadi ini dijumlahkan dulu ya, yang 44 dan 36. Kemudian yang XL tinggal masukkan angkanya 90, XC nilainya 30, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 44 ditambah 36 lalu dikuadratkan ditambah 90 minus 30 lalu dikuadratkan. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 44 ditambah 36 hasilnya 80. 80 kalau dikuadratkan adalah 6400. Kemudian 90 dikurangi 30 hasilnya adalah 60. Kalau dikuadratkan nilainya adalah 3600. Kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 6400 plus 3600. 6400 kalau ditambah 3600 hasilnya adalah 10.000. 10.000 kalau diakar hasilnya adalah 100, sehingga kita peroleh nilai impedansi rangkaian adalah 100 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah yang pertama, menghitung impedansi. Nilai ini kita simpan dulu, kemudian kita hitung yang kedua adalah tegangan efektif, karena di soal baru diketahui tegangan maksimumnya. Kalau diketahui tegangan maksimum, maka nilai tegangan efektif atau V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Kita masukkan nilai tegangan maksimumnya adalah 200 volt, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V efektif sama dengan 200 volt dibagi dengan akar 2. Akar bisa dihitung, yang penyebutnya ini kita rasionalkan dulu. Jadi ini kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1, yaitu kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Yang di bawah tanda per, akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. 200 dibagi 2 hasilnya adalah 100. Sehingga kita jawab tegangan efektifnya itu sama dengan 100 akar 2 dengan satuan volt. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah yang kedua, kita menghitung tegangan efektif. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai tegangan efektif dan impedansinya, maka langkah yang ketiga kita menghitung apa? Menghitung arus efektif ya. I efektif rumusnya adalah sama dengan V efektif dibagi dengan impedansi. Nah, tegangan efektifnya tadi sudah kita hitung 100 akar 2, kemudian impedansinya 100. Sehingga I efektif itu sama dengan 100 akar 2 dibagi dengan 100. Nah, karena ada 100 per 100, ini tinggal coret saja, maka langsung kita dapatkan arus efektifnya itu sama dengan akar 2 dengan satuan ampere. Ini langkah yang ketiga, menghitung arus efektif. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, yang terakhir, langkah yang keempat, barulah kita hitung daya yang diserap dengan rumus P sama dengan I efektif dikuadratkan kalikan dengan R. Arus efektifnya sudah kita hitung, nilainya akar 2 ampere. Hambatannya ini di total ya, 44 dan 36, kalau dijumlahkan hasilnya 80. Sehingga daya yang diserap sama dengan akar 2 dikuadratkan dikalikan 80.
Akar 2 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 2 kalikan 80 ketemu 160, sehingga daya yang diserap itu sama dengan 160 dengan satuan watt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada rangkaian seri RLC, diketahui nilai R-nya. R-nya ada 2, R1 dan R2, diketahui nilai XL dan XC, diketahui nilai tegangan maksimum, ditanya daya rata-rata yang diserap rangkaian. Sobat 100 pahami baik-baik ya. Di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 hitung dulu impedansi ya. Yang mana rumus impedansi adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC dikuadratkan. Ingat, karena di sini hambatannya ada 2, ini hambatannya dijumlahkan dulu ya untuk rangkaian seri. Nah Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu impedansi sekian ohm. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua Sobat 100 hitunglah tegangan efektif, karena di soal baru diketahui nilai tegangan maksimum, yang mana formulanya adalah V efektif sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Masukkan saja nilai tegangan maksimumnya, lakukan perhitungan, ketemu tegangan efektifnya sekian volt. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, setelah kita hitung tegangan efektif dan impedansi, kita hitung arus efektif, yang mana formulanya adalah I efektif sama dengan tegangan efektif per impedansi. Nah, masukkan nilai tegangan efektifnya tadi sudah dihitung, impedansinya juga tadi sudah dihitung, ini tinggal dibagi saja, langsung ketemu nilai arus efektif. Nah, terakhir kalau sudah dapatkan nilai arus efektifnya, Sobat 100 barulah bisa menghitung daya rata-rata yang diserap rangkaian. Formulanya ini ya, P sama dengan I efektif kuadrat kalikan dengan R. Ingat, R-nya ada 2, jadi ini R-nya langsung dijumlahkan saja ya, R1 tambah R2. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu ya, daya yang diserap oleh rangkaian itu sekian watt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.